wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Gimana kakaknya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, pada pagi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu, satu. Siapa? Julia. Julia. Kemana Julia? Sakit Bu. Sakit. Ada suratnya? Ada Bu, ada seminggu. Oh, ini ya suratnya. Oke, pada hari ini udah siap untuk menerima pelajaran? Siap Bu. Siap nggak siap? Harus siap ya. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis bab. Jadi pembelajaran hari ini dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Di sini ada yang tahu apa saja itu jenis-jenis bab? Belum tahu Bu. Saya tahu Bu. Coba sebutkan apa? Bank umum. Bab umum. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Bank syariah Bu. Ya, jadi jenis-jenis bank itu secara umum terdiri dari 4. Seperti yang disebutkan teman kalian. Untuk yang pertama yaitu bank umum, bank sentral ya, yang pertama. Yang kedua yang disebutkan oleh Denon tadi bank umum. Yang ketiga yaitu bank perkreditan rakyat. Atau disingkat menjadi BPR. Yang terakhir yaitu yang disebutkan oleh Arum tadi bank syariah. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu bank sentral? Belum tahu Bu. Yang lain mungkin? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi bank sentral ini adalah bank yang bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, mengatur serta mengawasi kegiatan dari lembaga-lembaga keuangan. Sesuai dengan namanya, bank sentral. Jadi sentral itu berarti pusatnya ya. Jadi di suatu negara bank sentral itu hanya ada satu. Untuk di Indonesia itu terdapat dipegang oleh Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen. Artinya bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain. Kecuali untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam bentuk undang-undang tersebut. Selanjutnya untuk tujuan dari Bank Indonesia seperti yang telah dijelaskan Ibu di awal tadi, bahwa Bank Indonesia itu merupakan bank sentral yang ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas? Saya Bu. Ya, silakan. Apa? Apa artinya kestabilan Bu? Jadi kestabilan yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dan terhadap mata uang negara
Gimana? Yang lain sudah jelas? Jelas Bu. Oke, lanjut ya. Jadi dengan kata lain, Bank Indonesia ini diberi kewenangan untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan untuk melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Yang kedua yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan seperti menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, serta melakukan atau memberikan jasa pelayanan di bidang keuangan. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari bank umum? Ada Bu. Ya, silakan Putri. Bank BRI, Bank BRI, Ya, bagus. Untuk yang lain ada yang ingin menambahkan? saya Bu. Ya, Mandiri. Bank Mandiri. Ya, jadi benar sekali ya dari yang disebutkan oleh Putri dan Risma. Kalau contoh dari bank umum itu ada Bank BCA, BRI Mandiri. Nah, ini dua contoh dari bank umum, ada Bank BRI dan BNI. Sudah tidak asing lagi ya? Ya, Bu. Sudah ya. Oke. Di sini ada yang tahu apa enggak? Usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh bank umum. Simpan pinjam, Bu. Simpan pinjam. Yang lain? Deposito. Ya, jadi usaha atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh bank umum itu meliputi untuk yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Contohnya seperti yang disebutkan oleh teman kalian. Yang pertama itu ada tabungan, deposito, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan pinjaman kepada masyarakat. Yang ketiga, melakukan jasa pengiriman uang. Yang keempat, melakukan inkaso antar bank. Jadi inkaso ini artinya adalah layanan bank untuk membayar tagihan atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau di kota lain yang masih di dalam negeri. Paham? Bisa dipahami? Oke, lanjut. Untuk yang kelima yaitu melakukan jual beli surat berharga seperti wesel dan deposito. Yang keenam yaitu menerima titipan barang berharga. Yang terakhir, yang ketujuh, melakukan kegiatan perbankan lainnya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dari penjelasan itu tadi, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, akan dilanjutkan ya. Untuk yang ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Ini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, serta memberikan pinjaman kepada masyarakat. Jadi Bank Perkreditan Rakyat ini lingkupnya lebih kecil atau lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. Kira-kira ada yang tahu nggak selain itu apa sih yang membedakan Bank Perkreditan Rakyat ini dengan bank umum? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Yang lain?
cara untuk melakukan usaha-usaha sebagai berikut ya. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro. Yang kedua, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya itu seperti transfer dan clearing. Yang ketiga, yaitu melakukan kegiatan usaha valuta asing. Yang keempat, melakukan penyertaan modal. Yang kelima, melakukan usaha asuransi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ibu lanjut ya. Yang keempat yaitu bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan usaha atau kegiatan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Bank syariah sendiri itu merupakan bank yang dalam aktivitasnya tidak menarik bunga dari jasa usahanya, tetapi mendapat bagian jasa berupa bagi hasil. Di dalam bank syariah ini, kedudukan bank itu sebagai investor, sedangkan untuk nasabahnya itu sebagai pemakai modal. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ibu menjelaskan dengan kecepatan atau gimana? Masih dicatat ya? Tidak. Oke. Sudah belum? Oke, sudah ya. Nah, sampai di sini sudah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, bila tidak ada yang bertanya, ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Di sini jumlah siswanya ada berapa? 24 ya. 24. Jadi setiap kelompok itu anggotanya ada 4 orang. Untuk pembagian kelompoknya gimana? Pilih sendiri atau dipilihkan? Dipilihkan saja dulu. Dipilihkan ya. Oke. Jadi kelompok 1 nomor absen 1 sampai nomor absen 4. Kelompok 2 nomor absen 5 sampai nomor absen 8 dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, di sini itu akan memberikan studi kasus tentang jenis-jenis bank. Kalian bisa baca artikel yang sudah ibu bagikan tentang perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional. Waktunya ini 10 menit. Cukup kan waktunya? Cukup. Oke. Setelah selesai, salah satu siswa perwakilan dari anggota kelompok maju, tidak maju ya, jadi mempresentasikan di bangkunya masing-masing bersama kelompoknya secara bergantian. Sedangkan untuk kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan. Oke, diperjelas lagi ya. Untuk tugasnya,
adalah menganalisis apa perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional yang sesuai artikel yang Ibu bagikan kepada kalian. Ada yang belum paham? Sudah paham, Bu? Oke. Kalau sudah paham, silakan diskusinya bisa dimulai dengan teman satu kelompok. Waktunya kurang 2 menit lagi ya. Ya, Bu, bentar, selesai. Oke, waktunya sudah habis. Silakan perwakilan anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, siapa yang duluan? Saya Bu. Ya, dari kelompok 2 ya? Iya. Ya, oke. Perbedaan bank konvensional dengan syariah dengan sistem operasional dan sumber hukum. Bank syariah menjalankan setiap kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang disebut dari Al-Quran, hadis dan fatwa ulama atau MUI. Hukum dari bank syariah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang perbankan. Kemudian landasan hukum ini diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan tahun 2008. Sementara itu, bank konvensional memiliki sistem operasional yang bebas nilai. Maksudnya, bank konvensional terdiri dan bebas dari nilai pajak seperti yang dilakukan pemerintah. Kedua, dari segi bunga dan keuntungan. Bank konvensional melakukan berbagai kegiatan yang berbasis bunga, sedangkan bank syariah tidak mengenal bunga, tetapi menerapkan prinsip untung dan rugi. Jadi, keuntungan dan kerugian yang didapatkan akan ditanggung secara bersama atau kolektif. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan, syariah juga menerapkan prinsip jual beli aset atau murah barang. Dari
kegiatan jual beli yang lain apa ya? bisa didapatkan. Sudah Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin yang lain ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Saya Bu dari kelompok 4. Dari kelompok 4, ya, siapa namanya? Namanya Dia Bu. Iya. Oke, silakan. Bank konvensional dan bank syariah perbedaannya terletak dalam akad transaksi Bu. Bank konvensional perjanjian transaksi memiliki aturan hukum yang berlaku secara umum. Sedangkan bank syariah bank yang terdapat syarat-syarat yang mengikuti hukum Islam seperti barang dan jasa yang harus jelas dan halal, tempat penyerahannya yang jelas, serta statusnya Status kepemilikan barang yang harus sepenuhnya dimiliki penjual dan lainnya. Transaksi juga bergantung pada akad yang dipilih saat awal transaksi. Dalam akad ini harus jelas dan transparan sehingga kedua belah pihak tahu hak dan kewajiban masing-masing. Ya, sudah jawab. Terima kasih untuk dia dari kelompok 4 atas tambahan materi-nya. Mungkin yang lain ada yang ingin menanggapi atau menambahi lagi untuk presentasi kelompok 2. Sudah tidak ada? Bu mendengarkan Bu. Ayo Bu. Ya, Risma, silakan. Perbedaannya dalam cara mengelola dana. Dalam bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan atau investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnis secara sembarangan. Pengelolaan dan investasi yang dilakukan bank syariah harus memenuhi aturan syariat Islam. Sementara dalam bank konvensional, pengelolaan dana ini bisa dilakukan pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Selama pengelolaan dana ini tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku untuk pihak dan memiliki kebebasan untuk menjalankan dan mengelola dana tersebut pada berbagai lini bisnis yang dianggap bisa memberikan keuntungan yang paling maksimal. Oke, terima kasih Risma atas tambahan materinya. Yang lain sudah tidak ada yang menanggapi dari presentasi kelompok 2? Sudah cukup ya. Oke, kalau tidak ada, Ibu anggap presentasinya sudah cukup. Jadi presentasi kali ini itu membahas perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Seperti yang dipresentasikan tadi dan ditanggapi oleh teman-teman bahwa bank syariah itu perbedaannya itu berinvestasi pada usaha yang halal, sedangkan untuk bank konvensional itu bebas. Yang kedua, bank syariah itu menggunakan dasar bagi hasil, jadi margin keuntungan ditambah fee-nya. Untuk bank konvensional itu menggunakan sistem bunga seperti yang teman kalian sudah presentasikan. Yang ketiga yaitu besaran bagi hasilnya itu berubah-ubah tergantung pada kinerja usahanya. Untuk bank konvensional besaran bunganya itu tetap. Yang keempat, bank syariah. Kita menggunakan prinsip hukum Islam. Jadi ini profitnya itu merupakan kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan untuk bank konvensional itu hanya kebahagiaan dunia saja. Yang selanjutnya yang kelima, untuk pola hubungan antara nasabah dengan bank, untuk bank syariah itu untuk yang pertama ada kemitraan. Yang kedua penjual pembeli. Yang ketiga sewa menyewa. Dan yang terakhir kreditur dan debitur. Namun masih dalam pengertian equity holder. Sedangkan untuk bank konvensional sendiri itu
hubungannya antara kreditur dan debitur. Yang terakhir yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedangkan untuk bank konvensional sendiri itu tidak ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Oke, ada yang ingin memberi kesimpulan dari materi pada pagi hari ini? Saya Bu. Ya, silakan, Rizka. Kesimpulannya, Ya, jenis-jenis bank ada 4. ya, 1 bank sentral, 2 bank umum, 3 bank perkreditan rakyat, 4 bank syariah. Juga adanya bank konvensional, arti bank konvensional, bank syariah. Seperti itu Bu. seperti itu ya. Yang lain ada yang ingin menambahi atau menanggapi? Sudah cukup ya. Nah, jadi terima kasih atas jawabannya dari Rizka. Oke, Ibu akan sedikit menambahi kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, jenis-jenis bank itu terdiri dari 4. Secara umum terdiri dari 4. Untuk yang pertama, bank sentral. Yang kedua itu bank umum. Yang ketiga bank perkreditan rakyat. Yang keempat bank syariah. Nah, ini sudah dijelaskan di awal bahwa itu punya fungsi dan kebutuhannya masing-masing. Untuk yang bank sentral ini di Indonesia hanya 1, yaitu Bank Indonesia, yang diberi kewenangan untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Yang kedua yaitu bank umum, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan seperti menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, memberikan pinjaman kepada masyarakat serta memberikan jasa pelayanan di bidang keuangan. Yang ketiga yaitu BPR, yang tugasnya melaksanakan kegiatan menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito dan tabungan dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Namun kegiatan dari bank BPR atau bank kreditan rakyat itu umumnya lebih kecil dibandingkan dengan bank umum. Yang terakhir yaitu bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada